Pada kesempatan ini, saya, Pastor Christian Lumbanggaul, Ofemkap, ingin menyapa kita semua lewat renungan hari ini. Adapun renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, perikop Injil Markus 7, 24-30 yang baru saja disampaikan kepada kita, Yesus diminta oleh seorang perempuan Siro-Fenisia untuk menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan roh jahat. Karena dia bukan seorang Yahudi, tentu Yesus menolak permintaan itu, sebab kedatangan Yesus pertama-tama ialah untuk bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah sejak semula. Tidak mengherankan jika perempuan Siro-Fenisia itu merangkak di bawah kaki Yesus untuk meminta tolong kepadanya, sebab orang Yahudi pada masa itu menganggap kafir orang yang bukan dari klannya. Kata-kata Yesus yang dituliskan oleh penginjil Markus cukup kasar bagi perempuan itu. "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ungkapan bernada kasar itu bukanlah suatu yang mengherankan pada masa tersebut. Pernyataan yang diucapkan oleh Yesus ini kita mengerti sebagai sikap untuk menolak memberikan kepada orang kafir apa-apa yang seharusnya menjadi hak orang Yahudi. Dan hal itu adalah lumrah dalam konteks relasi antara orang Yahudi dan perempuan tersebut yang berasal dari suku lain, bangsa lain. Justru akan mengherankan jika Yesus meneruskan atau mengabulkan permohonan perempuan itu, karena akan mencoreng norma yang berlaku dalam tatanan sosial orang Yahudi. Akan tetapi, di sisi lain, pernyataan Yesus itu juga memiliki dimensi lain, dimensi istimewa. Di balik pernyataan tersebut, Yesus sesungguhnya menyampaikan suatu pelajaran baru dalam konteks kehidupan manusia. Tindakan Yesus dengan mau berdialog dengan perempuan asing itu adalah mencerminkan pentingnya relasi atau dialog kemanusiaan yang dikehendaki oleh Tuhan sejak penciptaan. Masing-masing manusia sebagai ciptaan hendaknya terbuka untuk saling terbuka
berkomunikasi, memahami, dan saling melayani. Untuk itulah Yesus mengambil sikap terbuka sekaligus mengajari banyak orang untuk sanggup membangun relasi yang baik bagi orang lain. Yesus tidak hanya sekedar mau mengabulkan permohonan wanita tersebut, tetapi lebih dari itu, Yesus mau menyembuhkan dan memulihkan relasi kehidupan di antara manusia yang hidup dalam beragam suku, daerah, dan bangsa. Meski mengetahui posisinya sebagai orang asing ketika berhadapan dengan Yesus, perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Maka dia bersikeras dan tetap memohon dengan rendah hati, meski sudah jelas Yesus menolak dia. Dia tahu bahwa Yesus dapat memenuhi keinginannya. Dia tidak peduli bahwa dia orang asing. Dia tidak peduli bahwa dia diibaratkan bagaikan anjing. Dan melalui perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus, wanita itu melanjutkan permohonannya. Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Keinginan wanita itu adalah jelas. Anaknya sembuh. Bagaikan anjing yang makan dari remah-remah yang jatuh dari meja, demikian si wanita itu menempatkan dirinya di hadapan Yesus yang adalah sumber segala rahmat. Dialog kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus pada akhirnya berbuah limpah. Yesus kemudian menyembuhkan anak perempuan dari wanita itu dari sakitnya. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Sudah jelas bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi melalui dialog yang terjadi, Yesus menguji kesembuhan dan ketulusan hati si wanita. Dan setelah melihat ketulusan dan kepercayaan yang indah itu, Yesus mengabulkan permohonan wanita itu. Maka wanita itu dimintanya pulang ke rumah dan benar bahwa anak perempuannya yang didapat di rumah adalah sembuh dari sakitnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melalui firman yang disuguhkan kepada kita hari ini, kita dapat menarik suatu permenungan bagi kita, yakni pentingnya saling melengkapi, saling menolong. Allah menciptakan manusia sejak semula untuk saling melengkapi, saling menolong satu sama lain. Hal itu dapat kita lihat dari perikop Injil pada hari ini. Kelebihan dan kekurangan dalam setiap sikap dan sifat manusia, seperti bangsa Yahudi dan Siro-Fenisia dalam perikop ini, dipulihkan seturut kehendak Tuhan dengan ajaran dialog kehidupan yang dengan itu juga akan tercipta saling melengkapi. Kita harus tetap menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Itulah yang kita namakan saat ini sebagai kehidupan sosial, dialog kehidupan yang sangat kita butuhkan sebagai manusia yang berbudi luhur, yang diciptakan oleh Tuhan dengan baik adanya. Sebagai makhluk sosial, seharusnya kita tetap sadar
bahwa kita tidak boleh egois. Allah melalui firman-Nya dalam kitab Kejadian mengingatkan kita supaya kita tidak mengobjekkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita semata. Tapi kita harus memandang orang lain sebagai diri kita yang lain. Sebab Allah juga menciptakan manusia untuk mendapat kebahagiaan seperti kita. Demikian juga kadangkala terjadi bahwa ada saja orang yang tidak kita sukai. Mungkin karena latar belakangnya yang kurang baik, pendapat yang tidak sejalan, perbuatannya yang kurang berkenan di hati, atau hal lainnya yang tidak cocok dengan cara pandang kita. Maka tidak boleh kita hakimi begitu saja. Yesus mengajari kita melalui perikop Injil hari ini untuk sanggup membangun dialog kehidupan, untuk saling melengkapi, saling menolong. Digambarkan tadi dengan jelas bahwa Yesus menolak perempuan Sirofenisia yang minta tolong kepadanya. Tetapi karena kemurahan hatinya, Yesus pun melanggar hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi orang Yahudi itu demi kebaikan manusia yang diciptakan dan dikasihi Tuhan. Maka kita pun harus berani menentang keegoisan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak berkenan di hati kita dan merangkul mereka dengan cinta kasih seperti yang telah diajarkan oleh Yesus. Sebagai murid Yesus, marilah kita saling menolong dan saling melengkapi. Mari mewujudkannya dengan berbagai cinta, berbagai kasih, perhatian, materi, atau apa saja yang dapat kita berikan untuk membantu orang lain. Tuhan melalui perikop Injil ini telah memberikan suatu teladan hidup. Dan mari kita ingat, bantuan meski kecil sangat dibutuhkan oleh orang lain yang sangat membutuhkannya. Pace ebene, Tuhan